Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaikan fenomena-fenomena yang ada ya. Sedikit terdengar suara. Jadi teman-teman, materi kali ini kita akan membahas vektor. Nah, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Habib Qasim supaya saya biar semangat berkonten terus. Ingat, konten kami hanya seputar pendidikan. Mohon maaf jika ada teman-teman yang minta main gitar ya. Mohon maaf. Bisa sih bisa, tapi tidak lihai. Jadi saya tidak bisa memenuhi harapan teman-teman. Intinya teman-teman, channel ini hanya tentang pendidikan. Langsung cekidot tentang vektor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Karena ini saya buat videonya jam habis subuh ya, jam 5 lewat seperempat. Nah, ini jadi saya ucapkan selamat pagi. Oke teman-teman, semoga teman-teman dalam kondisi sehat. Berjumpa lagi di channel kita Habib Qasim, tentunya dalam konten selalu belajar ya. Ada request tentang vektor ya. Ini request dari guru di Sintang. Semoga Pak Iqbal ya, salam-salam buat Pak Iqbal, itu sehat selalu ya. Mudah-mudahan seleksi CPNS-nya lolos. Kita langsung cekidot ke materinya teman-teman. Ya, materi kali ini yang di request adalah tentang vektor. Ya, tentang vektor. Wah, kurang pas ya. Enggak apa-apa, insya Allah enggak apa-apa. Kita geser aja biar pas. Ya, insya Allah udah pas. Oke, kita bicara tentang vektor teman-teman. Vektor. Ya, masih ingat tentang vektor? Kalau kita bicara tentang vektor, ini kok notasinya bunyi terus ini. Kalau kita berbicara tentang vektor, maka yang paling identik dari vektor itu adalah nilai dengan arah, teman-teman. Arah. Oke ya. Yang paling identik adalah nilai dan arah. Contoh. Suatu besaran bisa dikatakan sebagai vektor itu contohnya seperti ini. Example. Budi bergerak sejauh 5 km ke utara. Coba lihat baik-baik teman-teman. Ini ada arah ya, ada arah utara. Berarti syarat arah terpenuhi. Terus sejauh 5 km, berarti syarat nilai terpenuhi ya. Jadi vektor itu punya nilai dan punya arah. Maka besaran ini, jarak ini, perpindahan ini termasuk vektor. Oke teman-teman, lanjut. Setelah kita mengenal tentang vektor sedikit, kita akan melihat simbolnya teman-teman. Oke. Yang kedua ini ya. Yang kedua itu tentang simbol. Oke, simbol. Nah, kalau simbol ini teman-teman ada dua. Yang pertama, ketika penulisannya ada strip atasnya, contoh vektor A gitu ya, vektor A, nah seperti ini. Tapi kalau teman tidak suka seperti ini, ada juga yang lain, contohnya dia ditebalkan ya. Jadi A nya itu ditebalkan ya. Jadi itu juga simbol dari vektor sebenarnya. Oke, setelah kita simbol, biasanya vektor ini teman-teman itu dianalogikan dengan anak panah. Ya, anak panah. Berarti kalau kita anak panah ini kita buat kesepakatan. Pertama, yang berada di sini itu namanya pangkal. Kemudian yang ada di atas ini kita sebut apa ya? Anak panah gitu ya, atau kepala. Oke. Atau kepala.
Oke ya, ada sedikit teknis ya. Oke, kita kembali. Ini simbol ya, simbolnya ada A strip atas atau tebal. Kita buat kesepakatan kalau vektor itu dianalogikan dengan panah. Kita buat kesepakatan bahwa yang bawah ini adalah pangkal, yang di atas ini adalah kepala. Oke. Kemudian gimana cara menggambarkannya teman-teman? Seandainya cara menggambarkan, kita akan buat cara menggambarkan. Cara menggambar. Ada dua cara. Yang pertama saya tulis di sini saja, tidak muat soalnya. Yang pertama itu poligon. Caranya poligon. Oke teman-teman, kalau cara poligon ini konsepnya adalah diinjak kepalanya ya. Mohon maaf kalau jorok ya, diinjak kepalanya. Jadi kepala, konsepnya adalah di kepala. Contohnya seperti ini teman-teman. Ada dua buah vektor, saya pakai warna lain. Ada dua buah vektor. Andai kata ini vektor A gitu ya, kemudian ini vektor B gitu ya. Nah, untuk menggambarkannya teman-teman, seandainya tentukan resultan sama dengan A plus B. A plus B. Jadi kita gambar dulu nih yang A nih. Ini kan A diminta kan, berarti kita gambar dulu yang A. A ke atas. A-nya ke atas, berarti kita gambar ke atas. Oke. Plus B, berarti B-nya ke sana. Kita injak kepalanya nih teman-teman, bukan di pangkalnya tapi di kepala nih. Nah, plus B. Maka yang disebut resultannya adalah dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Ini resultannya. Jadi yang disebut dengan resultan itu ya, resultan itu dari awal sampai akhir. Awalnya ada di pangkal, akhirnya ada di kepala. Oke. Jadi logikanya kalau menentukan resultan harus ketemu dari pangkal sampai kepala, dibuat garis. Nah, jadi dari pangkal ketemu kepala, di sini kepala yang terakhir, maka itu resultannya. Oke ya. Kemudian contoh lain, seandainya contoh lain yang ditanya ini lain ya, yang ditanya lain lagi nih sekarang. R sama dengan A min B. A min B. Coba perhatikan teman-teman, di sini bukan plus ya. Kalau plus itu enak ya, tinggal kita letakkan aja arahnya ke kanan, maka kita taruh ke kanan. Nah, kalau min itu kebalikannya teman-teman. Jadi caranya kita buat dulu gambar vektor A. Tuh. Diinjak kepalanya vektor B, cuma arahnya berlawanan. Tanda min ini artinya arahnya berlawanan. Jadi berlawanan gini. Iya. Jadi ini A vektor, ini min B vektor. Oke. Min B vektor. Maka resultannya dari mana ke mana? Sama, dari pangkal sampai kepala terakhir. Inilah resultan A min B. Oke, cara kedua itu jajar genjang. Cara kedua jajar genjang. Oke ya, cara keduanya adalah jajar genjang. Jadi jajar genjang ini konsepnya tidak kepala lagi, tapi konsepnya adalah pangkal. Konsepnya pangkal, teman-teman. Jadi disatukan tuh pangkalnya. Contoh ya, kita buat sama seperti ini. Example-nya
ini ke atas, ini vektor A, kemudian ini vektor B, andai kata ini vektor B, ini example ya, example. Nah, yang tentukan sama R sama dengan A plus B. Nah, kalau yang ini nih modelnya pangkal kan teman-teman, kita gambar dulu si A, gambar pakai merah, coba pakai merah, gambar si A ya, ini A, vektor A, kemudian si B bukan di kepala tapi di pangkal sini teman-teman. Nah, si B ditaruh di pangkal si B, oke, paham ya? Nah, resultannya di mana? Kita proyeksikan dulu si B, proyeksinya di sini. Maka ini proyeksi dari B. Kita proyeksikan si A, maka proyeksinya di sini. Ini maka proyeksi dari si A. Maka resultannya itu dari sini. Iya. Inilah resultannya. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau begitu bagaimana Pak kalau contohnya lain seperti ini? Oke, contohnya lain kita buat R sama dengan A min B, vektor ya. Kita gambar dulu si A, A-nya ke atas ya, si A ke atas gini, oke, si A ke atas. Nah, si B min B itu artinya kan berlawanan arah. Kalau B positif ke kanan, kalau min B berarti ke kiri ya. Kita letakkan pangkalnya di kiri. Jika ini A, jika ini B, maka kita proyeksikan dulu. Kita proyeksikan A aksen. Di sini B aksen. Oke, maka yang disebut dari vektornya, resultannya itu dari sini nih. Iya, oke, jadi ini resultan. Paham ya teman-teman untuk cara menggambar? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang komponen. Oke, kita masih tentang vektor, cuman kita ke analisisnya ya teman-teman, ke analisis vektor ya. Oke. Analisis vektor, maka bagiannya tentang analisis vektor. Analisis vektor. Oke, namanya vektor itu kan dia punya nilai dan punya arah. Jadi kalau arahnya itu tidak searah sumbu X maupun tidak searah sumbu Y, dan dia itu melintang gitu. Nah, contohnya seperti ini, ada titik koordinat ini Y, ini X gitu ya. Maka ada vektor melintang, ada vektor melintang seperti ini teman-teman. Nah ini gimana ini? Nah, ya kan? Seandainya ini vektornya F gitu ya. Nah, sudutnya kita buat 60 saja. Nah, vektor ini teman-teman, dia punya komponen. Nah, komponen yang searah dengan sumbu X itu disebut Fx. Ini saya buat komponen searah sumbu X disebut Fx. Sedangkan komponen yang searah sumbu Y disebut Fy. Oke. Pertanyaannya adalah gimana cara saya menentukan Fx dan Fy? Sederhana teman-teman. Teman-teman masih ingat enggak tentang ini? Kalau cos itu artinya apa? Artinya apa cos itu? Ayo pelajaran matematika. Cos itu artinya samping per miring. Kalau sin artinya apa sin? Sin artinya depan
per miring. Oke, depan miring. Nah, kita akan gunakan postulat ini teman-teman. Kita gunakan postulat ini ya. Saya beri kotak dulu karena ini artinya perlu diingat nih teman-teman, jangan sampai lupa. Ini konsep soalnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu fx itu berada di mana sudut? Berada di samping atau di depan? Ya, fx itu berada di samping sudut. Lihat teman-teman, ini sudutnya ya. Berarti kan di samping nih. Kalau di depan tuh seperti ini. Nah, ini di depan nih. Terus seperti ini di depan ya. Nah, berarti di samping ya. Berarti fx sudah pasti. Fx itu sama dengan f, karena dia berada di samping kita pakai cos alfa. Nah, atau ini alfanya 60 nih. Nanti kita ganti 60. Kalau fy nya berarti f, karena dia berada di depan nih, depan sudut ya, depan sudut. Berarti depan milik sin, berarti pakai sin alfa. Ya, dapat dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal, example saja biar lebih cepat ya. Example. Jadi ada sumbu x, sumbu y-nya saya gambar dulu. Ini x, ini y ya. Ada vektornya, kita buat vektornya di sini berapa? 30 lah. Oke, 30 Newton. Oke, 30 Newton. Sudutnya kita pakai 60. Oke. Pertama, dia pasti punya komponen yang disebut apa, teman-teman? Disebut apa? Iya, disebut fx dan fy. Berarti di sini fx, di sini fy ya. Fy. Nah, pertanyaannya adalah tentukan fx dan fy. Kita cari dulu fx-nya. Fx itu sama dengan apa, teman-teman? Fx f cos alfa. F-nya 30 cos 60 sama dengan 30 dikali setengah, dapatnya 15 ya, 15 Newton. Sedangkan yang si fy itu sama dengan f, apa rumusnya? Iya, sin alfa. F-nya 30 sin 60. Sin 60 ayo berapa? Maka 30 dikali setengah akar 3. Didapat berapa, teman-teman? 15 akar 3. Maka dapatnya 15 akar 3. Paham ya sampai sini ya? Ya, paham, bagus. Kalau paham, kalau enggak paham teman-teman silahkan komentar di kolom komentar. Jangan malu-malu. Malu bertanya sesat di jalan. Oke, langkah berikutnya kita akan membahas resultan. Besarnya resultan. Besar resultan. Oke ya. Resultan itu simbolnya apa tadi, teman-teman? Iya, R. Jadi resultan ini terbentuk apabila dua vektor atau lebih bergabung. Nah, contohnya gampang. Sebenarnya karena dia main arah, kita pakai arah. Arahnya kita membentuk arah garis dulu ya. Ini yang pertama, membentuk arah garis. Arahnya segaris. Contoh, ini vektor A. Vektor A 20 Newton seandainya. Oke. Kemudian vektor B 20 Newton juga. Nah, beda ya, beda. Ini A, ini B.
Oke. Maka resultannya teman-teman gimana? Resultannya karena dia searah dan arahnya sama, maka cukup kita tambahkan A ditambah B. Berarti 20 ditambah 20 dapatnya 40. Paham ya? Contoh lain, ini contoh yang pertama lah, anggaplah yang ini pertama. Ini yang kedua, contoh yang kedua. Coba, ada vektor A ke sana 30 Newton. Terus vektor B ke sana 15 Newton. Maka resultannya gimana teman-teman? Resultannya tidak ditambah karena dia berlawanan ya. Yang A itu cenderung lebih ke kanan, kita anggap yang A ini positif, yang B negatif, maka A min B ya. Min B. Oke. Nah, ribet pakai warna-warna nih. Maka sama dengan A-nya 30 dikurang 15, maka didapat resultannya 15. Mudah ya? Mudah. Kalau yang segaris itu mudah. Nah. Bagaimana kalau dia yang kedua nih? Yang kedua dia tidak segaris tapi membentuk sudut 90 derajat. Jadi membentuk sudut 90 derajat. Contohnya seperti ini, ada dua vektor. Ada dua vektor ya, saya gambar di sini vektornya pakai merah aja. Ini vektor A, ini vektor B. Ini A, ini B. Coba perhatikan di sini teman-teman. Nah, antara A dengan B itu membentuk sudut 90 derajat. Maka kalau resultannya seperti ini, kira-kira di mana letak resultannya ini? Ya, letak resultannya kalau kita kayak gini, kita pakai jajar ginjang aja. Kita gini kan. Nah, maka resultannya ini ya. R, ini B aksen, ini A aksen. Maka resultannya karena dia membentuk 90, saya tulis di bawah sini aja. R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh. Kalau B itu sama dengan 5, A-nya ini sama dengan 12. Kita pakai contoh aja ya. Maka untuk mencari resultannya sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya berapa teman-teman? A-nya 12 ya. 12 kuadrat ditambah B. B-nya 5 kuadrat. Berarti akar berapa ini? Ayo. Ini 144 ditambah 25 sama dengan akar 1969 ya. Itu sama dengan 13. Maka jawabannya 13. Oke, kita ke lanjut materi berikutnya. Oke, kita ke materi berikutnya teman-teman. Masih tentang vektor, cuman kita masih ke besaran resultan. Nah, kalau yang tadi resultannya membentuk sudut 90. Nah, ini saya akan membuat bagaimana kalau yang ketiga itu membentuk sudut. Nah, maksudnya ya sudut di sini selain sudut 90 teman-teman. Bisa 30, bisa 45, bisa 60, bisa 120, 150 dan lain-lain. Nah, gimana caranya? Gini teman-teman. Kita buat contoh ya, kita buat contoh dua vektornya gini. Ini vektor A, ini vektor B. Nah, kita anggap sudut yang terbentuk itu 60 gitu aja.
60. Nah, maka resultannya berbeda dengan sudut yang 90 teman-teman. Cara menentukan resultannya itu sama dengan akar. Ya, panjang akarnya F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa. Ya, kalau alfanya 60. Maka kalau pakai rumus yang ini teman-teman, maka formulanya gini ya, saya pakai A dan B ya biar teman-teman tidak bingung. Saya ulangi, resultan sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2A dikali B cos alfa. Nah, insya Allah tidak bingung ya, tidak bingung. Nah, oke teman-teman, kalau seandainya kita buat contoh soal, kita buat example di sini, example ya. Contoh soalnya seperti ini, 2 buah vektor A dan B ya, atau 2 buah vektor F1 dan F2 membentuk sudut 60 derajat seperti pada gambar gitu. Maka tentukan resultannya. Yang ditanya adalah resultannya. Oke. Jika diketahui F1 sama dengan 10 Newton dan F2 sama dengan 15 Newton. Jangan angkanya terlalu besar ya, tak apa-apa lah. Ini kita buat 3 dan 4 aja. Saya ulangi ya teman-teman, saya ulangi. Jika F1-nya saya buat 3 dan F2-nya saya buat 4 Newton. Angkanya terlalu besar kalau pakai yang ini. Oke, kita coba selesaikan. Oke, F1 sama dengan, saya tulis ulang ya, F1 sama dengan 3 Newton, F2 sama dengan 4 Newton, dan dia membentuk sudut 60 derajat. Oke teman-teman, kalau seperti ini kita pakai formula yang ini aja ya, lebih mempermudahkan. Langsung aja kita hajar. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kali cos alfa. Sama dengan F1-nya berapa teman-teman? F1-nya 3 kuadrat akar ya, jangan lupa akarnya. Biasanya saya mengerjakan tuh lupa akar teman-teman, jangan ditiru ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikali 4 dikali cos 60. Oke ya, akar lagi. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16 ditambah 2 dikali 3 dikali 4 12, 24 ya. Cos 60 itu setengah. Baik, ini ada perkalian, ada penjumlahan. Kita dulukan perkalian. Maka kita coret ini dulu biar enak. Ini dicoret sama ini, dapatnya 12. Ya. Maka 9 ditambah 16 itu berapa? 9 ditambah 16 ini ya, 16 ditambah 12 itu 9 ditambah 16 berapa itu teman-teman? 15, 25 ya. 25 ditambah 12 berarti 37 ya. Jadi kalau salah komen di bawah ya teman-teman. Akar 37. Ya, betul atau salah? Ya, sepertinya kayak gitu ya. Ini dengan ini kan 25. 25 ditambah 12 itu 37. Nah, teman-teman bisa nih jawabnya akar 37 gitu aja juga boleh. Akar 37. Nah, jadi akar ini aja jawabannya. Oke ya, akar 37.
Oke, teman-teman, mungkin pembelajaran kita sudahi ya, karena sudah hampir 45 menit kita ngobrol. Jadi teman-teman tetap fokus, tetap belajar, jangan lupa berdoa, semangat terus. Dan spesial untuk Bapak Iqbal, maaf jika terdapat kekurangan dalam menjelaskan ataupun salah dalam menjelaskan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.